Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-munqidhi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi wa ala ashabihi wa alihi khairi al. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustadz, para hujjaj, sesepuh dan orang tua, seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melaksanakan rutinan kita pengajian malam Rabu. Alhamdulillah dengan membawa nikmat iman dan Islam, tentunya juga membawa nikmat kesehatan. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di sini pada malam hari ini yang tidak terasa sudah ada di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi masuk Sya'ban. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya la yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini permintaan ketua dan juga mungkin ketua itu karena permintaan atau karena aspirasi dari anggota-anggota menjelang Ramadan ini. Alangkah baiknya kita belajar sedikit atau kita mengingat sedikit pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita dapat dari orang tua kita dan guru-guru kita. Saya yakin bahwa Pak hadirin semuanya udah belajar, cuma perlu diingatkan atau perlu mengingat kembali apa yang sudah diajarkan, diulang-ulang. Ngajar itu dalam bahasa Jawanya hadirin ngulang. Kenapa disebut ngulang? Karena orang ngajar itu dia ngulang aja apa yang udah pernah dia pelajari. Dia ngulang apa yang udah dia terima dari guru-gurunya. Mengulang-ulang ini semakin melekat nanti. Kalau kita sering mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita dapat, ini pasti melekat dalam ingatan kita, melekat bahkan dalam diri kita. Sampai-sampai para ulama ini mengatakan bahwa zakatnya ilmu, kalau mau ilmu kita berkembang, itu dizakatkan sebagaimana harta. Kalau kita mau harta kita berkembang, makin banyak, makin tambah, makin tumbuh, namanya barokah itu. Barokah itu berkembang, maka dizakatkan, disedekahkan. Demikian juga ilmu itu juga perlu dizakatkan. Zakatnya ilmu ada dua. Yang pertama diamalin, itu zakatnya ilmu. Kita hafal rukun syarat-syaratnya sholat, menghadap kiblat, tutup aurat, suci dari hadas dan najis. Tapi kalau nggak pernah diamalin, waktunya sholat kaku juga. Gimana pakai sarung ya? Ya orang nggak pernah diamalin. Madepnya kira-kira di mana ya? Ya madepnya bingung. Bagaimana cara menghilangkan hadas? Bingung. Kenapa? Dulu pernah hafal, karena nggak pernah diamalin lupa jadinya. Jadi ilmunya itu nggak barokah atau nggak berkembang karena nggak diamalin. Kemudian ilmu itu bisa berkembang itu dengan ngajar hadirin. Jadi zakatnya dua, kalau nggak diamalin ya diajarkan kembali kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ada orang tanya sama Bang Khalil, gimana puasa saya batal nggak kalau dari subuh sampai maghrib saya tidur terus?
Kira-kira batal kan betul? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita mau melekat terus, maka diajarin lagi pada orang yang bertanya kepada kita. Ini zakatnya ilmu, yaitu dengan mengamalkannya atau mengajarkannya. Semakin diajarkan, semakin diamalkan, makin melekat, nggak akan bisa hilang karena sudah dizakatkan. Ilmu tentang sholat, demikian ilmu tentang wudhu, demikian juga ilmu tentang zakat, dan juga ilmu tentang puasa yang akan kita bahas. Kita tahu segenap hadirin bahwa puasa itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Fadil, rukun Islam yang berapa puasa? Ali, Oci, rukun Islam yang ke puasa, rukun Islam yang kedua, iya, rukun Islam yang kedua. Puasa itu rukun Islam yang ke tiga. Kalau nggak tiga, yang ke empat. Memang ada yang mengatakan puasa itu rukun Islam yang ketiga atau yang keempat. Kalau kita bilang puasa itu rukun Islam, pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa. Kalau kita menganggap bahwa puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga, maka ini pembagian atau pengelompokan rukun Islam menurut bentuk ibadahnya. Ibadah itu, saudara, dibagi menjadi dua. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. Ibadah badan yang dimaksud di sini ya tentu ada hati juga, karena niat di sini termasuk hati. Ada lisan juga. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. Yang menyebutkan bahwa rukun Islam pertama syahadat, dua sholat, tiga puasa. Ini mengelompokkan bahwa 1, 2, 3 ini ibadah badan semua. Syahadat badan, yang ngomong kan lidah, yang ngomong mulut bagian dari anggota badan kita. Sholat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, badan juga. Demikian puasa juga badan, karena yang lapar ya perut kita, perut kan badan juga. Kemudian yang niat nawaitu shoma godin juga itu anggota badan kita. Maka puasa dikelompokkan ibadah badan. Tiga-tiganya ini 1 sampai 3, syahadat, sholat, puasa, ini tiga-tiganya ibadah badan. Nah, baru setelah itu ada ibadah harta yang namanya zakat. Apa namanya? Dil? Namanya apa, Dil? Zakat. Namanya zakat. Maka pengelompokan ini pengelompokan menurut bentuk ibadahnya. Ya, RW silakan. Ibadah badan 3 itu. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 puasa, badan semua. Baru setelah itu zakat yang keempat, rukun Islam yang keempat. Karena dikelompokkan ibadah badan dulu, baru ibadah harta. Nah, yang kelima haji. Haji ini gabung. Ini adalah perpaduan antara ibadah badan dan ibadah harta. Harta saja badannya nggak sehat, bisa nggak kira-kira haji? Bisa nggak kira-kira kalau lagi sakit? Duitnya banyak padahal udah lunas semuanya. Kira-kira berangkat haji bisa nggak? Nggak bisa, badannya nggak sehat. Atau badannya sehat, sehat banget, pokoknya nggak ada penyakit-penyakitnya, check up. Pokoknya diperiksa semuanya bagus semuanya, tapi kagak punya duit. Kira-kira berangkat haji nggak tuh? Nggak berangkat juga tetap. Maka haji menggabungkan antara ibadah badan dan ibadah harta. Ini kalau kita membagi rukun Islam menjadi pengelompokan yang pertama tadi, menjadi jenis pengelompokan yang pertama, syahadat, sholat, puasa. Nah, kalau ada yang kita dengar juga bahwa rukun Islam itu yang ketiga, rukunnya adalah zakat, syahadat, sholat, zakat. Ini mengikuti urutan yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memang urutan yang ada dalam Al-Quran dan urutan yang ada dalam hadis, dalam sabda Rasulullah. Memang Rasulullah menyebutkannya, Al-Quran juga menyebutkannya. Sholat, setelah sholat itu zakat, Pak, pasti.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Habis sholat zakat, bukan puasa. Ini baru satu ayat, dan banyak ayat-ayat lagi yang memang menyebutkan urutan setelah sholat itu pasti zakat sesuai dengan urutan Al-Quran. Demikian juga dalam hadis yang terkenal, yaitu hadis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan bahwasannya pernah satu waktu Nabi berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang pemuda bersih, ganteng, bukan cuma ganteng, guanteng Pak Hasan. Kalau udah guanteng itu berarti udah banget, dan dia bukan orang sini, dia kelihatan seperti orang asing, cuma tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Kalau dibilang dia orang sini, yang nggak ada yang kenal, mukanya asing, ganteng banget. Tapi kalau dibilang dia orang jauh, nggak ada bekas perjalanan jauh, rapi, klimis kan, klimis, pokoknya bajunya nggak ada yang lecek, bersih semuanya. Kemudian pemuda ini, laki-laki ini tanya kepada Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir atau qada-qadar baik dan buruknya semua dari Allah. Kemudian yang nanya jawab, sodakta, bener engkau. Lah dia yang nanya, dia yang jawab. Kata para sahabat pada diem, ini dia nanya, dia jawab ya. Terus kemudian tanya lagi pemuda ini, tanya, mal Islam, apa itu Islam? Islam itu, kata Rasulullah, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat, Islam itu syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah, urutannya begitu dalam hadis ini. Setelah disebutkan 5 rukun Islam itu, sodakta, engkau benar. Sampai mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu, ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kata Rasulullah. Ada iman udah ditanyakan, Islam udah ditanyakan, sekarang ihsan. Iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ini laki-laki ini tanya, laki-laki yang orang asing ini tanya kepada Rasulullah. Ihsan itu engkau beribadah, engkau menyembah Allah, atau beribadah seolah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kita sholat, kita melihat bahwa Allah ada di hadapan kita. Kita ngaji, kita melihat bahwa ada Allah hadir bersama kita, namanya ihsan. Ada yang bisa begitu di sini? Mana orangnya? Kalau nggak bisa begitu, minimal, kalau nggak bisa begitu, minimal bisa merasakan bahwa Allah melihat kita. Kalau kita tidak bisa merasakan atau kita tidak bisa melihat ada Allah, tapi kita bisa merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Dengan demikian ibadah kita, sholat, ya sedekah, nyumbang sana nyumbang sini, atau puasa, ini merasa diawasi oleh Allah, walaupun nggak ngeliat ada Allah, tapi merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, maka lebih terjaga dan lebih tertata. Ini yang namanya ihsan, hadirin. Ihsan ini adalah ibadah atau semua kegiatan aktivitas kita yang Allah ridho, dan itu termasuk sesuatu yang baik. Kita niatkan untuk Allah dan kita yakin bahwa Allah mengawasi kita dalam semua aktivitas yang baik-baik itu. Kalau sudah bisa menggabungkan ini, bisa menggabungkan iman, Islam, dan ihsan, maka sempurna agama kita ini. Ini yang disebut dengan rukun agama. Rukun agama dengan demikian ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. 3 I sih: iman, Islam, ihsan.
Tiga rukun agama ini kalau kita lakukan atau kita amalkan secara sempurna, maka jadi semuanya, maka sempurna agama kita. Ulama-ulama yang kemudian mengambil dari Rasulullah, dari ajaran-ajaran Nabi, mengambil konsentrasinya atau fokusnya kepada keyakinan tentang adanya Allah, wujudnya Allah, dalilnya apa, sifat-sifatnya Allah, dalilnya apa, kemudian tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, tentang kitab, hakikatnya kitab suci itu apa. Ini ulama yang fokusnya ke sini, mengambil dari Al-Qur'an mana dalil-dalil yang menunjukkan tentang pembahasan ini, tentang keimanan kepada Allah, pada hari akhir dan lain sebagainya. Fokus kepada dalil-dalil hadis, perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau diamnya Nabi, bahkan fokus di sini membahas, maka disebut dengan ulama tauhid, disebut dengan ulama yang pembahasannya tentang akidah. Jadi pembahasannya tentang akidah saja, tentang akidah. Akidah ini dasar, ini ilmu yang kemudian yang dasarnya adalah dari rukun iman. Semua yang membahas tentang keimanan, iman kepada Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat mustahilnya atau sifat mustahil Allah apa saja, jumlahnya berapa, kemudian iman kepada malaikat ada berapa jumlahnya, yang wajib kita ketahui ada berapa, sampai qada dan qadar, apa itu hakikatnya qada, akhirnya qadar itu apa, itu namanya ilmu tauhid. Ini adalah pembahasan dari rukun agama yang pertama, yaitu iman. Ulama-ulamanya disebut dengan ulama tauhid karena fokusnya di situ. Ada yang fokusnya para ulama mengambil dari Al-Quran, dari hadis, mengambil dari perkataan Rasulullah atau diamnya Rasulullah, bahkan atau dari perbuatan Rasulullah. Ini mengambil sifat sabarnya Rasulullah, tawakalnya Rasulullah, kemudian sifat muraqabah atau khusyuknya Rasulullah, ini ihsannya Rasulullah. Maka ulamanya disebut dengan ulama tasawuf. Ulama tasawuf atau ulama sufi. Ulama sufi ini membahas tentang ilmu akhlak atau ilmu hati. Bagaimana ngaji kita lillahi ta'ala, namanya ulama sufi. Bagaimana sholat kita itu benar-benar lillahi ta'ala, cuma kita persembahkan buat Allah, bukan pengen dilihat orang. Bagaimana haji dan umroh kita itu benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena pengen didengar sama orang kalau saya udah haji bolak-balik, bukan. Ini menata hati, ihsan. Pembahasan tentang ihsan, maka muncullah ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ulama-ulamanya disebut ulama tasawuf. Dalam ilmu tasawuf ini yang terkenal Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kalau dalam ilmu akidah yang terkenal yang kita ambil itu adalah Syekh Abdul Hasan al-Ash'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Adapun ulama-ulama yang fokus kepada pembahasan Islam, bagaimana syahadatnya seorang mu'allaf, boleh enggak asyhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah, misalnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa dia utusan Allah, boleh enggak pakai dia, sah enggak itu syahadatnya? Atau bagaimana syahadat yang tidak sampai terucap tapi dalam hatinya itu sudah masuk Islam atau belum? Sholat juga begitu, bentuknya sholat, syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, sampai haji, fardunya haji yang membatalkan atau keharaman-keharaman dalam haji. Ulama yang fokus di bidang ini namanya ulama fikih. Ulama fikih membahas tentang rukun agama yang namanya Islam, dibahas semua mulai dari sholat sampai haji, dan bahkan lebih dari itu, karena fikih mencakup muamalah, bukan hanya mencakup ibadah yang ada dalam rukun Islam, tapi juga mencakup bagaimana nikah. Boleh nggak nikah sama perempuan yang sekampung? Boleh nggak kira-kira Bang Hasan? Kawin sama perempuan sekampung, saya fatwain haram. Sekampung dikawinin semua, jadi maksimal 4.
Iya, niat boleh ya, boleh niat sekali. Nah, munakahat, kemudian muamalat yang lain seperti jual beli, ini juga bagian pembahasan fikih. Nah, kembali kepada puasa. Puasa ibadah badan masuk dalam cabang agama yang dikelompokkan menjadi rukun Islam. Berarti kira-kira yang bicara puasa di sini hadirin, yang bicara puasa kira-kira ulama tauhid apa ulama tasawuf apa ulama fikih? Ulama fikih yang bicara tentang puasa. Kalau yang bicara tentang kemarin tuh, kalau yang bicara tentang buruk sangka atau suuzon, bicara tentang ujub sombong, itu ulama tasawuf atau pembahasan tasawuf. Ulama fikih. Jamaah rahimakumullah, saya mulai dari awal. Pembahasan tentang puasa. Puasa ini satu rukun Islam yang diwajibkan, difardukan oleh Allah kepada umat Islam, tentunya melalui Rasulullah SAW pada tahun kedua setelah Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Perhitungan tahun itu para ahli sejarah menghitung penanggalan atau ya patokan waktu itu ada dua. Kalau sebelum hijrah, sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi biasanya dihitung ba'dan nubuwah, setelah kenabian. Setelah kenabian. Contoh hijrahnya kaum muslim ke Habasyah, belum ke Madinah, ke Habasyah. Ini terjadi pada tahun ketiga setelah kenabian. Maksudnya ketiga setelah Nabi diangkat, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. 3 kenabian. Masuknya Sayyidina Umar, masuk Islamnya Sayyidina Umar, ini adalah tahun keempat kenabian. Maksudnya 4 setelah kenabian. Bukan setelah hijrah, bukan tahun 4 hijrah. Kenapa? Karena belum hijrah. Karena masih di Mekah waktu itu. Penghitungan hijrah itu baru setelah sampai di Mekah. Sampai di Madinah. Sampai di Madinah ini kira-kira 16 ya, atau 16 tahun setelah wafat Rasulullah. Setelah 16 tahun setelah hijrah, Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat, maka baru ditetapkan bagaimana patokan waktu yang bermanfaat atau yang berguna untuk penulisan sejarah atau hal-hal yang lain yang berguna dalam pemerintahan. Maka ditetapkan bahwa penghitungan tahun dimulai sejak hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad, usia Nabi Muhammad saat hijrah itu 40 tambah 13 berapa tuh? 53 Nabi sampai ke Madinah, itu disebut dengan tahun 1 hijrah. Kemudian tahun kedua ya 2 hijrah. Setelah Nabi berada 2 tahun di Madinah disebut dengan tahun 2 hijrah. Dan seterusnya sampai Nabi wafat. Nabi wafat itu tahun 10 tahun setelah Nabi di Madinah, atau 10 tahun Nabi menetap di Madinah, Nabi wafat. Berarti tahun 10 hijrah, 10 hijriah, sebutannya sekarang hijriah, sama dengan 10 hijrah. Nah, puasa ini mulai Allah wajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam tahun kedua hijriah. Tahun kedua hijriah mulai ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Ini ayat turun pada bulan Rajab. Kayak kita begini nih, bulan Rajab. Dan bukan di tahun pertama. Bukan di tahun pertama hijrah, tapi tahun kedua. Rasulullah SAW sampai di Madinah tahun pertama. Di tahun pertama ada nggak bulan Ramadan? Ada, tapi masih belum puasa semuanya. Kenapa? Karena belum wajib. Rasulullah sampai di Madinah, sebagian pendapat ulama mengatakan Rasulullah sampai bulan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, belum ada puasa, masih tahun pertama. Karena memang belum turun kewajiban puasa Ramadan. Baru tahun kedua udah sampai Dzulhijjah, kemudian Muharram bulan pertama, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. Nah, di bulan Rajab ini baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah. Ayat ini turun mewajibkan. Kutiba di sini artinya diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat di sini dalam beberapa hari tertentu. Beberapa hari tertentu ini sudah sepakat, dan juga para ulama, demikian juga Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, sumber hukum ya langsung Rasulullah. Begitu ada yang kira-kira perlu ditanyakan, nanyanya ya langsung kepada Rasulullah. Maksudnya hari-hari tertentu itu apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di ayat yang setelahnya itu disebutkan yang dimaksud hari tertentu adalah puasa Ramadan. Artinya yang diwajibkan untuk orang-orang Islam itu adalah berpuasa sebulan di bulan tertentu yang namanya bulan Ramadan. Jadi bulan-bulan lain enggak. Ini merupakan khususiyah atau merupakan keistimewaan, dan juga pembeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad tidak ada yang diwajibkan puasa Ramadan, enggak ada. Walaupun ada kewajiban puasa, tapi tidak di bulan Ramadan. Ulama mengatakan bahwa puasa Ramadan ini khas, khusus untuk orang Islam aja. Umat sebelum Islam tidak diwajibkan puasa Ramadan. Ini memang kaul pendapat yang pertama, yang mu'tamad atau yang paling bisa diandalkan. Walaupun ada memang yang mengatakan bahwa umat terdahulu itu diwajibkan juga puasa Ramadan. Diwajibkan, hanya saja mereka mengubah. Menurut para ulama, mereka diwajibkan Ramadan seperti umat Yahudi berpuasa di bulan Ramadan, tapi mereka kemudian memindah, ditukar. Ramadan kelamaan kayaknya nih bang, kalau puasa sebulan kita tukar aja yuk. Tukar kapan? Tukernya hari Asyura, karena mereka bilang hari Asyura itu hari diselamatkannya Musa oleh Allah dari Fir'aun. Maka mereka puasa 1 hari doang setahun. Banyak amat kortingnya ya. Dari sebulan sehari. Puasanya apa? Asyura. Orang Yahudi puasa Asyura. Itu dipindah dari Ramadan kepada Asyura 1 hari doang. Umat Nasrani juga demikian. Umat yang Nasrani diwajibkan puasa Ramadan. Mereka menjalani itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai pada waktu di mana Ramadan musim panas banget pada waktu itu. Mereka kemudian musyawarah, mufakat bahwa kita tuker aja, jangan di bulan Ramadan. Kita puasanya jangan di bulan Ramadan, kita puasanya di bulan musim semi istilahnya. Musim semi, di mana di musim semi ini nggak mungkin ada panas yang menyengat. Disebutkan ungkapannya itu dalam masa semi atau di musim semi yang tidak akan panas. Maka mereka puasa di situ. Puasanya puasa 40 hari. Kenapa 40 hari? 30 hari Ramadan ditambah 10 hari buat bayar kafarah, buat bayar kesalahan karena udah mindahin Ramadan. Ini menurut kaul yang kedua, pendapat yang kedua. Meskipun demikian tadi, bahwa Ramadan memang khusus untuk umat Islam. Umat-umat sebelumnya tidak diwajibkan Ramadan. Walaupun ada kewajiban puasa, tapi tidak di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini maksudnya bukan puasa Ramadan, tapi puasa selain puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini puasa yang khusus untuk kita umat Islam. Ini menurut pendapat yang pertama, yang mu'tamad. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Syarat-syaratnya, kemudian juga fardu-fardunya
perlu kita ketahui. Di antaranya syarat orang puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan itu tentu orang Islam. Syarat pertamanya, kalau bukan orang Islam nggak wajib. Jadi jangan di sweeping saudara. Orang bukan orang Islam, biarin aja dia makan di warteg, biarin aja dia makan. Emang agamanya apa bang? Saya mau bukan Islam dan Muslim, ya udah biarin aja bukan Islam ini, karena memang nggak wajib, biarin, jangan diapa-apain karena belum ada kewajiban, karena bukan Islam. Yang kedua, balik berakal. Yang kedua balik, yang ketiga berakal, atau kadang-kadang disebut dengan mukallaf. Kalau belum balik, ya jangan diwajibin, kira-kira belum bisa. Walaupun kita dianjurkan sunnah, kita ngajarin anak kita atau ponakan ya yang kira-kira ada di tanggungan kita, dalam tanggungan kita, disunnahkan kita ajarkan puasa meskipun belum balik. Kalau belum balik maka tidak wajib memang walaupun kita disunnahkan. Kemudian berakal. Kalau tidak berakal jangan diwajibkan puasa, memang tidak wajib. Itu syarat wajibnya puasa. Jadi harus Islam, balik, berakal. Kemudian syarat berikutnya suci dari sesuatu yang memang mencegah puasa, seperti haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas maka tidak wajib puasa, nanti puasanya setelah bersih. Ini kita perlu tahu, karena kalau kita nggak tahu maka ibadah kita nggak diterima. Ibadah kita nggak diterima. Kita maksa-maksain orang perempuan di rumah suruh puasa misalnya, padahal dia haid, maka ibadah kita rusak. Bukan cuma rusak, dosa kita kalau nggak tahu ilmunya. Kita masuk kepada fardu-fardunya. Fardu puasa. Yang pertama niat tentunya. Fardu puasa yang pertama adalah niat di malam hari. Yang kedua, menjauhkan diri atau menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Udah itu aja pokoknya. Fardunya puasa cuma 2. Kalau fardunya sholat ada 17. Fardunya wudhu, rukun kadang-kadang disebutnya ada 6. Tapi fardunya puasa ya cuma 2 itu aja. Niat di malam hari dan meninggalkan atau menahan diri dari yang membatalkan. Niat di malam hari yang pertama. Untuk puasa Ramadan memang diwajibkan niat di malam hari. Besok saudara, kalau ada yang lupa, ini sebenarnya udah mulai puasa seminggu nih, nah ketemu malam Rebo kayak begini, lupa nggak niat, maka puasanya besok nggak sah. Tapi boleh minum es kelapa nggak boleh, tetap imsak atau tetap menahan. Orang yang tidak boleh ya diantaranya orang yang tetap harus menahan dari berbuka tapi harus qada, harus bayar, itu adalah orang yang lupa niat di malam hari. Jadi tiap hari habis tarawih kita diajarkan orang tua kita harus nawaitu somagodin, besok tarawih lagi nawaitu somagodin. Kenapa? Karena kalau kita lupa nggak dianggap puasa kita. Niat puasa Ramadan itu wajib di malam hari. Malam hari mulai dari maghrib sampai subuh. Jadi sahur boleh niat, jam 12 malam boleh, pokoknya belum subuh aja. Lagi imsak biasanya pengumuman ya 10 menit lagi waktu subuh. Nah kita niat di situ boleh, yang penting belum subuh. Kalau udah masuk subuh nggak niat, nggak sah puasa kita. Nggak sah, tapi nggak boleh ngopi juga. Boleh ya celam-celam di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain dan wajib bayar juga. Buka nggak boleh, tapi nggak dihitung puasa juga. Jamaah rahimakumullah, untuk menghindarkan ini maka seyogianya di malam Ramadan pertama kali itu kita niat puasa untuk sebulan penuh. Niat puasa untuk sebulan penuh. Kalau sidang isbat menentukan bahwa besok Ramadan, maka malam ini kita niat puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini. Aku niat puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini, fardu karena Allah Ta'ala
mengikuti Imam Malik. Kenapa harus ada mengikuti Imam Malik? Karena memang ini adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh, nggak sah puasa yang tanpa niat malamnya puasa Ramadan, dan juga puasa yang tidak dipisah satu persatu niatnya nggak sah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik boleh. Hanya kita harus menyatakan mengikuti Imam Malik supaya jelas bahwa kita itu ada niatnya mengikuti Imam Malik. Mengikuti Imam Malik. Jadi kita dapat tuh tiap malam tetap nawaitu selama gue di Nabi Selaweh. Pas malam ke-17 lupa. Walaupun lupa karena malam pertama udah jami'ah Ramadan, udah seluruh Ramadan sudah kita niatin, maka itu ketambel. Jadi tetap dianggap puasa kita tetap sah. Coba sama-sama yuk ikut saya. Nawaitu sauma jami'i Ramadana hadhihi sanah taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa seluruh Ramadan tahun ini mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Itu malam pertama Ramadan tuh. Karena kita udah niat puasa seluruh Ramadan tahun ini, yang entah nanti 29 entah 30 Ramadannya, pokoknya kita ada niat dari awal seluruhnya. Maka sewaktu-waktu kalau kita lupa, itu tetap dianggap bahwa puasa kita sah. Kenapa? Udah diniatin, memang dari awal kita udah niat seluruh Ramadan. Bolong satu tetap tercover atau tetap ketutupan atau ketambelan dengan yang awal ini. Ini niat di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh niat di siang hari, nggak apa-apa, asal belum makan aja. Kita puasa besok nih, niat puasa nggak niat sampai jam 8 emang belum makan apa-apa, niat aja puasa, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau puasa wajib Ramadan itu wajib di malam hari. Kemudian juga yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah makan, minum, dan juga jima. Tahu jima? Oh no, jima atau bukan jima tapi keluar mani dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Atau dia tidak jima, tidak keluar mani dengan sengaja, tapi dia muntah dengan sengaja dimuntah-muntahin, membatalkan puasa. Jadi yang harus ditahan itu rukun puasa kan tadi, fardu puasa niat, kemudian menahan diri dari yang membatalkan. Yang membatalkan itu apa saja tadi? Makan, minum, jima, kemudian keluar mani dengan sengaja, dan muntah dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, emang kita perut nggak enak betul dan nggak bisa kita tahan, tahu-tahu keluar itu aja nggak apa-apa, nggak batal. Termasuk juga yang membatalkan puasa itu masuknya segala sesuatu, baik bentuknya makanan, minuman atau selainnya, ke dalam rongga tubuh. Yang disebut dengan rongga tubuh itu adalah sesuatu yang dia punya saluran atau punya terusan ke perut. Itu namanya jauf istilah fikihnya. Jauf ini bisa kita lihat di dalam tubuh kita. Jauf ini mulut tentunya. Mulut, kemudian hidung, ini termasuk rongga. Kemudian termasuk rongga kuping. Termasuk rongga dua jalan. Jalan depan maupun jalan belakang. Kubul maupun dubur, ini termasuk rongga. Ada sesuatu masuk ke dalam rongga yang disebut dengan jauf, maka batal puasa kita. Ada yang suka berenang di sini misalnya, puasa, maka puasa hati-hati, makruh. Kenapa? Kalau sampai masuk itu ke dalam rongga, misalnya masuk ke dubur air kita, maka hukumnya batal juga. Itu yang masuk. Bagaimana dengan suntik? Suntik tidak membatalkan, karena dia masuknya bukan ke rongga, dia masuknya ke saluran selain rongga, yaitu ke urat atau ke saraf. Dia nggak masuk ke dalam rongga yang
seperti dubul, kubur atau hidung, mulut dan lain sebagainya, nggak masuk itu. Dia masuknya ke dalam kulit. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita buka tanya jawab, nggak apa-apa lewat dikit isanya. Silakan. Kalau orang kena perempuan kena haid atau nifas, dia wajib ini nggak apa? Nahan nggak? Bisa nggak dia? Yang dapat menstruasi atau dia nifas, maka dia tidak boleh imsak, bahkan haram dia imsak, menahan diri dengan niat puasa. Jadi bagaimana? Wajib buka. Perempuan yang mens atau haid, kalaupun dia mau menahan diri seperti orang-orang yang lagi puasa, nggak boleh niat puasa. Kalau dia niat puasa dengan nggak makan, nggak minum, niatin puasa, dosa. Jadi bagaimana? Makan aja mendingan. Makan aja, minum aja. Melakukan sesuatu yang memang tidak melakukan sesuatu yang memang membatalkan puasa aja. Jadi nggak wajib imsak orangnya itu, orang yang haid, dan bahkan haram kalau diimsak. Itu haid dan nifas. Ya kita mah nggak ada yang haid, nggak ada yang nifas. Jadi kudu puasa terus. Ada lagi, Bapak? Sekali kan pingsan juga membatalkan ya. Itu apa? Ada yang peneliti katanya enggak, cuma kita ukur waktu dia biar apa? Waktu dia pingsan itu udah lama. Iya. Pingsan kalau seluruh hari atau seluruh siang maka batal puasanya. Kalau hanya sebagian siang saja tidak batal. Pingsan itu sama seperti orang mughma alaih atau orang epilepsi misalnya. Dia nggak sadarkan diri, orang pingsan. Ini kalau hanya beberapa bagian dari siang, misalnya dari jam 8 baru sadar jam 3 sore, nggak apa-apa, lanjutin puasa. Tapi kalau dari subuh dia udah pingsan, bangun-bangun maghrib, nah batal deh puasanya. Niat banget itu namanya. Beda sama itu sama ayan sama pingsan sama. Beda sama orang gila. Orang yang gila atau hilang akal. Orang gila atau orang hilang akal, kalaupun cuma sedikit, sejam doang, habis itu dia sadar lagi, waras lagi, tetap batal puasanya. Batal kalau orang gila. Tapi kalau pingsan atau epilepsi ayan, ini selama nggak semua sepanjang siang dia nggak sadarkan diri, maka tetap sah puasanya, lanjutin aja. Yang penting jangan sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib jangan. Terus malamnya itu kita kan berhubungan sama istri. Habisnya itu habis sebelum subuh apa? Ya. Bebas. Tapi langsung apa video call? Kalau kita berhubungan disunnahkan, bagusnya kita wudhunya mandinya sebelum subuh, bagusnya. Tapi kalau kita mandi setelah subuh nggak apa-apa juga, tetap tidak membatalkan puasanya tetap sah, tidak batal. Jadi tidak disyaratkan bahwa untuk orang yang junub itu dia harus suci dari hadas janabah atau hadas junubnya ini, tidak disyaratkan. Dia boleh mandi setelah subuh jam 4:30, kemudian kita mandi baru jam 5 kurang 15, nggak apa-apa. Ya resikonya subuhnya agak lambat, asal jangan sampai lewat aja. Sampai lewat dosanya bukan dosa puasa karena junub, bukan dosanya dosa subuh, dosanya subuh siangan. Bagusnya disunahkan itu mandi sebelum subuh. Ada beberapa hal memang disunahkan dalam puasa hadirin. Di antaranya sahur. Sahur itu sunnah.
Sahur. Kemudian diantaranya mengakhirkan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka puasa, ini termasuk sunnah. Tidak gosok gigi atau siwakan setelah zuhur ini sunnah. Termasuk sunnah-sunnah puasa, mandi janabah sebelum subuh, sunnahnya seperti itu. Bagusnya begitu. Walaupun boleh setelah subuh. Masih ada. Ada lagi? Bapak? Ada yang mau ganti sama fidyah puasanya? Yang boleh ganti fidyah itu orang yang sakit dan udah nggak mungkin sembuh lagi, boleh pakai fidyah diganti. Atau orang yang memang itu tadi sakit nggak bisa sembuh lagi, atau orang tua yang memang sudah tidak bisa lagi berpuasa, boleh dia nggak puasa diganti dengan fidyah. Fidyah itu bayar makanan kepada orang fakir miskin, satu mud itu kira-kira 0,6 liter, 1 liter dah pokoknya, 1 liter untuk orang fakir miskin per hari. Jadi kalau tinggal 30 hari ya 30 liter, kaliin aja itu 30 liter, namanya fidyah. Cuma buat orang tua yang udah rentak benar-benar atau orang yang sakit nggak bisa sembuh lagi. Kalau sini mah anak muda semua apa, udah gitu kuat semua kan, jadi nggak boleh pakai fidyah.